kami dari perusahaan Sukses Sejahtera akan mempresentasikan permintaan dari telco digital untuk mempropos sebuah model terkait dengan data churn. Sebelumnya kita perkenalkan tim kami di sini ada Ambar, ya, kemudian saya sendiri dan Rehan dalam proyek ini. Ya, mungkin saya lanjut ke halaman berikutnya. Latar belakang dari proyek ini, kenapa di perusahaan telco digital ini sudah memiliki data telco churn, di mana data itu adalah merefleksikan bahwa data-data yang awalnya menjadi nasabah telco, kemudian dia meninggalkan layanan tersebut. Nah, penting untuk dilakukan satu usaha bagaimana perusahaan telco ini memperkirakan ke depannya itu akan memprediksi customer-customer apa yang akan churn atau meninggalkan layanan telco tersebut. Nah, di sini dari sampel yang diberikan oleh perusahaan telco digital ini sudah diberikan, kita tinggal ambil dari link yang sudah ada, kemudian kita akan lakukan langkah-langkah lebih lanjut yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, tentunya tujuan proyek ini adalah kami diminta membuat suatu model machine learning yang dapat memprediksikan customer mana yang akan meninggalkan layanan, ya, berdasarkan data-data behavior atau demografi dan penggunaan telco yang ada. Itu latar belakang dan proyeknya. Nah, untuk diinformasikan pada para manajemen di telco digital ini, kami mulai dari pemahaman bisnis dari telco sendiri yang ada, bahwa telco itu apa aja sih yang direfleksikan dengan data yang tersedia. Maka dari data tersedia itu kita akan di sini melakukan step-step yang dilakukan adalah mengidentifikasi aktivitas yang akan kami lakukan untuk pemodelan ini. Setelah itu kita memahami data yang ada, dari data yang ada kita analisa, kemudian menyiapkan data itu untuk permodelan sampai mendapatkan data pre-processing yang bagus, baru kita akan melakukan pemodelan. Nah, ini tahap-tahap ini ada di poin A, B, C, D, ya. Kemudian dari pemodelan yang sudah selesai, kita lakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini ada dua tahap. Kita melakukan tahap 1 dan tahap 2 yang akan dijelaskan lebih lanjut sampai mendapatkan final model. Nah, kita mulai dari aktivitas pertama. Tentunya kita perlu memahami data yang sudah diberikan, yaitu apa aja yang kita lihat. Pertama, secara besaran kita memahami dan mengerti dari masing-masing field kolom yang diberikan ke kami. Di situ ternyata ada kolom-kolom yang kurang familiar. Contoh ada gender, senior citizen itu apa, partner itu apa, dependent apa. Nah, itu kita pahami betul. Ternyata kita satu-satu memahami setelah diskusi, oh ternyata gender itu adalah jenis kelamin dari customer yang isinya female dan male. Kemudian contohnya lagi adalah senior citizen. Ternyata itu adalah data customer yang berisi kalau satu adalah itu senior citizen, kalau nol itu bukan. Ya. Nah, selanjutnya di tahap berikutnya kita melakukan data analisa. Di sini data analisa itu ada dua tahapan, yaitu mengekspor data itu sendiri, ya, kemudian memvisualisasi. Sebentar ya. Memvisualisasikan. Nah, dari data exploratory ini kita mengetahui ternyata di data telco ini ada sejumlah data sekitar 7.000, ya, 7.043 di nasabah, terus ada 21 feed yang tersedia. Kemudian dari field itu kita identifikasi mana sih target data yang mau kita ambil dalam permodelan ini. Ternyata di situ ada field namanya churn. Kemudian kita explore lagi, kita pecah lagi data churn itu berapa, yang no churn berapa.
Setelah kita pecah, itu di situ ada data Chan itu ada 1.800, sekitar 26% dari total portfolio, dan no Chan ada 5.000, sekitar 73%. Kemudian karena ada 21 field, kita pecah pada informasi tersebut, ya. Kita lihat satu-satu, kita lihat jumlah masing-masing profil datanya, kemudian kita bikin compositionnya berapa persentasenya, kemudian ditampilkan dalam sebuah chart. Mungkin Rehan bisa dilanjut di sini, termasuk dengan analisa dari masing-masing chart tersebut. Silakan Rehan, bisa dilanjut. Baik, terima kasih Pak Dwi. Di sini tahap yang kita lakukan setelah pada data eksplorasi atau data visualisasi adalah kita melakukan data visualization, di mana dari data visualization ini adalah kita ingin tahu kurang lebih proporsi dari tiap-tiap kolom itu bagaimana. Misalnya untuk proporsi gender dan no gender bagaimana presentasinya. Kemudian identifikasi chartnya juga kita lakukan dengan chart yang cukup beragam. Misalnya kita lakukan dengan bar plot atau dengan menggunakan pie plot dengan parameter-parameter yang kita punya. Kemudian untuk memisahkan kelompok data yang yes churn dan no churn, kita membuat visualisasinya pada masing-masing kolom, sehingga nanti kita banyak juga melakukan displot, yaitu dengan beberapa parameter, nggak cuma 2 parameter aja. Kemudian jumlah data no dependent yang lebih besar dari hash dependent itu misalnya yang dimana kita lakukan analisa ini untuk berbagai kolom. Next. Kemudian kita juga melakukan visualisasi data dengan chart seperti yang bisa dilihat di presentasi untuk beberapa data numerik, di mana kita bisa lihat di sini ada beberapa kolom yang misalnya untuk total charge dan tenor memiliki korelasi yang cukup baik. Itu juga kita lihat korelasi untuk kolom-kolom numerikal untuk mengetahui kira-kira data apa saja yang mungkin sangat berpengaruh atau memiliki keterkaitan yang tinggi antara satu kolom dengan kolom lainnya. Next. Kemudian step selanjutnya adalah kita melakukan data pre-processing. Yang pertama, untuk data pre-processing ini kita melakukan pengecekan missing value. Namun setelah kita coba, kita tidak mendapatkan data missing value pada kolom-kolom kita. Kemudian kita juga melakukan label encoder untuk categorical attribute, karena ketika kita modeling misalnya pada kolom gender yaitu male dan no male, kita harus melakukan perubahan value dari kolom tersebut dari yang kategorikal menjadi numerikal agar kita dapat jadikan prediksi untuk model kita, karena mesin itu hanya bisa membaca data angka, jadi kita harus lakukan encoder tersebut. Untuk alasannya kenapa kita memilih label encoder ini adalah karena kita menilai label encoder ini sudah cukup efektif dalam tahap pengerjaan kita. Kan ada satu lagi yaitu hot encoder, kita tidak melakukan itu karena nanti kolomnya pun akan semakin banyak, karena kita kolom awalnya pun sudah sangat banyak. Jadi kami pikir akan lebih efektif kalau kita menggunakan label encoder. Kemudian kita juga melakukan correlation data untuk lengkapnya untuk berbagai kolom yang ada di tabel kita. Kemudian di sini misalnya yang salah satu kolom dengan korelasi yang paling tinggi adalah tenor dan total charge. Kemudian kita juga melakukan min-max scalar. Gunanya kita melakukan scalar ini adalah karena ada beberapa kolom yang range nilainya sangat tinggi, sehingga kita harus melakukan penyesuaian standar terhadap kolom-kolom tersebut. Dan di sini kita menggunakan min-max scalar untuk pendekatan tersebut. Salah satu contoh kolom yang kita lakukan untuk melakukan min-max scalar yaitu adalah kolom tenor, monthly charge, dan total charge. Next. Kemudian setelah kita melakukan data pre-processing, kita melanjutkan ke tahap modeling, yang dimana kita membagi data train dan test ini sebesar 75% untuk data train dan 25% untuk data test. Kemudian beberapa metode yang akan kita gunakan adalah melakukan pemodelan,
Karena kita sudah tahu apa yang kita cari, jadi untuk metode machine learning kita menggunakan supervised learning, di mana beberapa modelnya yang kita gunakan adalah logistic regression, decision tree, KNN, SVM, naive Bayes, gradient boosting, dan random forest. Kemudian juga setelah kita melakukan pemodelan dan ternyata datanya kami merasa bahwa akurasinya bisa kita tingkatkan lagi, sehingga kita melakukan beberapa pendekatan untuk meningkatkan performa model. Seperti contohnya adalah yang pertama kita melakukan imbalance data, kemudian kita juga melakukan pendekatan parameter dengan grid search CV, kemudian juga kita menggunakan metode filter selection seperti filter method, wrapper, dan embedded method. Untuk imbalance datanya ini kita beberapa menggunakan smooth juga. Kemudian untuk filter selection kita gunakan untuk mengurangi waktu pemrosesan, sehingga kita melakukannya dengan menggunakan metode-metode yang saya sebutkan tadi. Next. Kemudian berikut adalah hasil dari modeling setelah kita model datanya. Ya, nanti sorry Rehan, nanti ini Ambar untuk menjelaskan lebih lanjut. Oh iya, baik, kalau begitu silakan Mbak Ambar. Ya baik, terima kasih. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Rehan, di sini yang pertama itu kita coba untuk mengetahui accuracy, recall, dan precision dari masing-masing classifier dengan default parameter gitu. Di sini kita emang pakainya cukup banyak gitu untuk melihat mana sih yang baik dan bisa kita tangani lagi ke depannya gitu. Dari hasil ini kita lihat bahwa di sini yang paling bagus logistic regression gitu, di mana accuracy ratio-nya itu 0,79%, recall 52 dan precision 63. Cuma di sini kita ambilnya 4 classifier untuk di treatment lagi ke tahap berikutnya, yaitu 4 classifier dengan accuracy tertinggi. Ada random forest, ada gradient boosting, ada logistic regression, dan SVM. Jadi di sini kita pakai warna, di mana warna hijau itu adalah memiliki angka yang lebih tinggi. Oke, next. Nah, di sini tadi kan telah disebutkan ya, salah satu metodenya itu kita menggunakan feature selection. Di sini yang terbaik di antara 3 itu adalah filter method dan wrapper gitu. Dibandingkan embedded itu nilainya kurang baik. Nanti kita akan lebih tunjukkan ya persentasenya. Nah, untuk filter method sendiri, di sini kita memotong atau mereduksi feature menjadi 13. Di sini terlihat dengan metode filter itu feature yang memiliki korelasi yang tinggi terhadap tingkat churn itu adalah ada contract, ada tenure, ada online security, sama test support gitu. Itu untuk yang 4 tertinggi. Kemudian untuk yang wrapper itu kita pilih feature-nya itu sebanyak 14 gitu. Di sini setelah kita bandingkan untuk keempat model tadi, ternyata untuk yang gradient boosting nih yang paling tinggi untuk wrapper-nya. Di sini feature yang cukup berpengaruh terhadap tingkat churn itu ada feature dengan ranking 1, ya, ada online backup, payment method, paperless billing, contract, dan sebagainya gitu. Dan ternyata feature yang kurang memiliki ranking bagus terhadap churn atau tingkat churn itu ya seperti device protection, streaming movies, partner, gender, dan sebagainya gitu. Oke, next. Nah, ini semacam recap dari tadi kita udah sebutkan, kita akhirnya mengambil 4 classifier yang terbaik. Di sini dari keempat classifier ini kita coba tuning lagi hyperparameternya, kemudian kita coba smooth juga karena dia kan imbalance datanya. Kemudian kita juga coba feature selection gitu untuk mendapatkan nilai AR testing yang baik, recall yang baik, dan precision yang baik. Di sini setelah terlihat di table ini bahwa dari data yang kita punya ini ternyata yang paling baik menurut kami adalah di sini ada random forest, di mana random forest ini kita menggunakan data yang sudah di resampling atau data yang udah di smooth, di mana kita itu menggunakan sampling strateginya sebesar 0,5. Jadi kita buat data churn-nya itu setengahnya lah dari data training data yang data targetnya gitu, data keseluruhannya gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa
AR testingnya itu sekitar 79%, dan untuk recall dan precisionnya itu bisa di atas 60% gitu. Next. Jadi kesimpulannya dari kami bahwa untuk project ini model terbaik adalah tadi yang telah kita sebutkan, random forest dengan menggunakan data resampling, yaitu data yang telah di-smooth, terus menggunakan n-estimator sebanyak 200, max depth-nya 8, dan menggunakan kriterionnya gini, gitu. Dan di sini kita lihat juga recall precision-nya juga cukup baik dibandingkan classifier yang lain dengan treatment yang sama gitu. Dan di sini AR training dan testingnya pun tidak terlalu jauh gitu, sehingga minimalisasi yang namanya overfitting gitu. Oke, terima kasih, cukup dari saya. Mungkin ada tanggapan atau feedback maupun saran ataupun pertanyaan dari Mas Rahmat dan Mas Aritz, kami persilakan. Oke, ya mungkin dari saya dulu ya, gantian tadi kan Mas Rahmat. Sebelumnya terima kasih untuk dari tim Sukses Sejahtera ini, dan saya juga ucapkan selamat sudah menyelesaikan serangkaian proyek dari batch kali ini dengan baik ya. Yang pertama mau saya komentari di sini, belum menyertakan ini ya kesimpulan, dan tadi kesimpulan udah bisa diwakilkan sih pas yang di akhir tadi, cuman belum menyertakan sarannya mungkin ya gitu. Saran mungkin ada nggak yang masih pengen dikerjakan tapi sebenarnya belum sempat gitu dikerjakan. Ya, itu boleh dijawab dulu nggak sih? Gitu. Kalau misalkan dari saya, mungkin untuk model ini sebenarnya mirip sama kelompok 1 tadi, kita belum coba normalisasi. Oleh karena itu, untuk di scalernya pun kita pakainya yang min-max scaler gitu kan. Karena kalau yang lagi itu kan scalernya harus kita punya asumsi data tersebut normal kan. Sedangkan ini kita belum sempat normalisasi juga gitu di bagian itu sih. Sama mungkin jika ada waktu lebih, mungkin kita bisa coba untuk model neural network, karena kita di sini belum coba sih untuk neural network itu bagaimana tingkat akurasinya gitu sih Mas. Mungkin Pak Dwi dan Rehan ada tambahan, silakan. Ya, kalau dari saya untuk implementasi ya lebih ke sana ya. Kalau tadi secara model sudah dijelaskan sama Ambar bahwa memang ada beberapa hal yang memang kedepannya kalau ada waktu lebih dilakukan aktivitas selanjutnya. Ya tentunya yang model kita pilih selanjutnya adalah masuk ke tahap deployment ya. Deployment itu nanti begitu deployment pun juga akan mendapatkan feedback pada saat implementasi. Nah, dari saat implementasi itu berjalan dan feedback, kita bisa melakukan remodeling lagi ya sampai kita performing modelnya akan lebih presisi itu sih. Itu yang lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Overall kalau sama dengan tadi kelompok yang pertama, kita bisa mengerti apa yang dilakukan oleh kelompok ini, dan alurnya juga udah paham secara secara presentasi juga udah baik gitu. Cuman tadi sarannya udah yang tadi, saya ada pertanyaan ya. Boleh ke ini mungkin ya bagian yang fitur engineering ya, yang di awal tadi, jauh sebelum exploratory. Kayaknya fitur engineering ini ya, setelah ini ya. Yang tadi Mas Raihan yang menjelaskan tentang encoding, pre-processing ya. Nah ini sih, ya ini ya. Tadi Mas Raihan menjelaskan tentang fitur pre-processing yang dilakukan untuk menangani data kategoriknya, yaitu tadi kalau nggak salah saya nangkapnya, jadi semuanya dilakukan sebagai label encoder gitu, tidak menggunakan one hot encoding. Nah, salah satu alasannya apakah hanya supaya lebih simpel aja gitu? Padahal kan kalau yang kita pelajari ya sebelumnya, kalau misalkan
one hot encoding itu untuk data-data yang sifatnya nominal ya, bukan data ordinal gitu. Data-data yang nominal yang tidak ada data kategorik yang tidak ada istilahnya apa ya? Tidak ada rankingnya lah, mana yang lebih baik, mana yang lebih jelek kayak gitu. Nah itu bisa dijelaskan ya? Apakah teman-teman juga mendefine setiap fiturnya itu kategorinya termasuk yang mana sehingga memutuskan untuk ya udah pakai label encoder aja, yang ini pakai one hot encoder kayak gitu. Bisa dijelaskan lebih ininya lagi nggak ya? Kenapa semuanya label encoder gitu? Alasannya selain tadi lebih simple atau nggak mau nambahin kolom tadi, kalau yang saya tanggap kayak gitu sih. Apa melakukan analisa ke setiap tipe datanya nggak ya? Izin menjawab mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Dwi dan Mas Rehan. Memang tujuan utama kita menggunakan label encoding itu ya untuk membuat lebih simple, karena kan kalau misalkan one hot itu juga kan dia setiap setiap feature kategorinya itu dibuat. Iya. Nah, kita juga tujuannya itu lebih untuk melihat tabel korelasinya ini sih Mas, biar lebih lebih yang ada sebelah kanan ini kan, untuk melihat mana sih sebenarnya yang benar-benar memiliki korelasi yang lebih tinggi daripada yang lain gitu, antara satu feature dengan feature yang lainnya, seperti itu sih. Mungkin Pak Dwi atau Mas Raihan ingin menambahkan. Sebenarnya kita di codingan ada sih di define misalkan satu itu apa, dua itu apa gitu. Cuma di sini kita nggak tampilkan aja Pak Mas gitu. Oke, baik Mas Dwi, mungkin Pak Rehan mau menambahkan? Ya, di prosesnya kita lakukan dua tipe itu, yang one hot sama label encoder. Tapi dari hasil diskusi kita continue dengan yang label encoder ini, dengan lihat visualisasi dan korelasi dan tadi untuk lebih mempercepat proses sih, salah satu itu sih. Ya, tapi dalam prosesnya kita lakukan dua-duanya. Tapi karena continue hasil modelnya dengan label encoder, jadi yang kita presentasikan yang hasil dari label encoder. Yang pertama yang mau saya garis bawahi, kehati-hatian untuk korelasi. Ini korelasi itu kan gini ya, gampangnya kalau korelasinya positif berarti dia sejajar ya. Kalau misalkan maksudnya kalau korelasinya positif, kalau angka itu naik maka angka yang B pun ikutan naik. Nah itu jadi kalau korelasinya negatif itu kebalikannya ya. Kalau angka yang pertama itu naik, yang kedua itu akan turun gitu. Nah itu makna angka dari korelasi. Nah, di sini harus hati-hati, nanti jatuhnya dia mislead. Kenapa? Mislead karena ketika teman-teman masukannya itu adalah label encoder itu kan angka 1, 2, 3, 4 sampai N, sejumlah data, sejumlah kategorinya gitu, bisa ada 5, 6 gitu. Ketika masukin korelasi 1, 2, 3, 4, 5 itu kan angka yang ada tingkatannya gitu, 1, 2, 3, 4, 5, terus dimasukinlah ke sesuatu angka atau ke fitur yang lainnya yang ada angkanya juga. Nah, kebetulan angkanya misalkan total charge itu adalah angka yang continuous ya. Total charge itu angka yang continuous 100, 200, 250 dan seterusnya. Nah, dia nanti akan nemuin korelasi sesuai dengan angka kategorinya, yang mana kategorinya itu sebenarnya adalah dia udah ada rankingnya, harusnya udah ada rankingnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika memutuskan untuk label encoder, kenapa label encoder itu untuk data-data yang ordinal? Maksudnya adalah supaya kita tahu korelasi si tingkatannya. Misalkan ada low, medium, high, itu kan udah jelas low 1, medium 2, 3. Ketika dikasih angka 3, apakah total charge-nya itu lebih tinggi juga atau enggak gitu kan? Ketika ada high, angka total charge-nya lebih tinggi juga atau enggak. Nah, itu kan kelihatan tuh, bisa didefinisikan. Oh iya, ketika dia high, angkanya total charge-nya juga ikutan tinggi, maka korelasinya positif. Tapi ketika nemu data yang male or female gitu ya, atau misalkan pembayaran billing lah.
ada credit card, online billing, sama cash gitu. Kita kan nggak tahu dia tingkatannya seperti apa ya. Semuanya sejajar gitu ya, semuanya rata gitu. Jadi ketika dikasih korelasi, oh iya korelasinya positif. Nah, itu artinya apa gitu? Korelasinya positif berarti ada sesuatu yang lebih tinggi, dia ikutan naik juga. Ya, itu untuk merepresentasikan korelasinya. Jadi kalau menurut saya hati-hati dalam memasukkan korelasi dengan pukul rata semuanya jadi label encoder. Memang kalau misalnya one hot encoding tidak bisa kelihatan korelasinya karena kan 1010 dan ya korelasi kalau menurut saya lebih cocoknya emang ke yang data-data numerik sih. Kalau misalkan ya lebih cocok ya, bukan berarti yang satu nggak bisa dipakai juga dengan kategori, cuman yang lebih cocoknya untuk kategori yang numerik. Itu aja sih di sini. Jadi kalau saya lihatnya kayak gini gitu di sini, ini hati-hati banyak yang mislead nih si korelasinya, karena tingkatannya kita nggak tahu, low medium height-nya kita nggak tahu juga kayak gimana gitu. Itu aja. Terus jadi yang pas hasil akhirnya itu teman-teman melakukan resampling dengan smooth ya, yang paling bagus itu dengan smooth ya. Apa datanya data yang di smooth ya? Iya Mas. Teman-teman melakukan ini juga nggak, grid search juga nggak untuk mendapatkan? Iya, pakai grid search. Pakai grid search gitu. Cuma kalau untuk yang tadi yang random forest, yang tadi yang paling akhir itu kita ini sih jadi pakai data yang di smooth. Terus cuma itu nggak pakai grid search sih kalau misalkan yang random forest hasil yang bagus. Terus dapat N estimator 200 kalau nggak salah, itu angka N estimator 200-nya langsung masukin aja ya? Apa hasil dari grid search bukan? Iya, awalnya kita ngitung pakai grid search juga. Cuma setelah saya coba pakai angka yang itu, bagusan yang tadi yang pilih gitu. N estimator 200 ya. Gitu. Kita pakai grid search juga. Tapi ternyata lebih bagus yang tadi gitu setelah di resampling. Oke. Ya mungkin itu karena ruang pencarian grid search-nya belum nyampe sana aja sih, jadi belum dilebarin lagi. Ketika teman-teman nyari grid search-nya mungkin cuma sampai 150 gitu, 200 belum nyampe. Ketika masukin 200 ya itu lebih bagus. Itu grid search-nya dia lokal optimal biasanya sebutnya. Oke sih, kalau dari saya cukup sih, itu aja. Mungkin ada yang lain dari Mas Rahmat, silakan Mas. Ya, oke. Makasih Mas Aris. Ya, tadi dari saya mungkin bertanya aja ya mungkin ya. Di sini saya mencoba untuk menjadi dua orang ya. Yang pertama menjadi orang yang nggak ngerti data science ya di perusahaan, mungkin orang bisnis gitu ya, yang hanya ngerti hasil kerjaan teman-teman gitu kan, seperti apa. Kemudian orang yang ngerti data science ya, melihat dari prosesnya teman-teman. Ya, jadi ada orang yang melihat dari hasil, ada orang yang melihat dari proses. Nah, untuk dari proses tadi mungkin udah cukup jelas ya yang dikatakan oleh Mas Aris ya tadi ya, terkait dengan tadi saya juga konsen fokusnya di proses perubahan categorical ke numerical itu. Nah, teman-teman pakai label encoder gitu kan. Nah, itu kehati-hatian yang tadi yang udah dibilang sama Maris betul gitu kan. Kemudian juga mungkin nambahin ya, itu teman-teman buat label encodernya itu diserahkan sama mesin yang menghitung, misalkan pakai Pandas atau pakai scikit-learn, atau kalau teman-teman label sendiri gitu kan. Pakai Pandas sih, Mas Rehan. Pakai yang ya. Nah, jadi label encoder itu kan tipe data untuk kategorikal ya, yang dimana kategorikal itu ada nominal sama yang ordinal ya. Nah, ordinal ini kan sebenarnya tanda kutip ya, bisa dikatakan sebagai representasi dari discrete sebenarnya, data discrete gitu ya, dimana pengkategorikal itu kan yang tadi disebut sama Mas Haris ya, itu kan ada jenjangnya ya. Nah, teman-teman harus pastikan lagi bahwa kalau mesin yang mengkategori, biasanya dia akan mengkategori ya, kategori pertama kali yang ditemukan dalam urutan indeks Python itu yang pertama gitu ya, yang akan dilabel dengan nilai 0. Nah, jangan sampai nanti ya ketika di indeks pertama ketemu misalkan tadi ya height ya, di mana harusnya nilainya tinggi ya, dia malah terkategorikan 0 gitu kan. Terus ketemu
label yang kedua ini misalkan adalah low. Nah, harusnya di labelnya urutannya paling bawah, paling kecil, tapi dia terkategori yang di tengah-tengah seperti itu. Jadi saran saya harus dipastikan lagi kalau kita membuat ordinal itu yang kita serahkan kepada mesin, karena itu kan juga mempresentasikan sebuah nilai ya, urutan seperti itu. Itu dari saya ya, yang tambahannya seperti itu. Kemudian saya mau bertanya, jadi ini hasil akhirnya nanti modelnya pakai berapa prediktor, berapa fitur yang akan dipakai dari hasil. Jadi saya juga belum nangkap sih. Dari hasil teman-teman melakukan berbagai macam proses tadi, akhirnya kan ada pilihan ya, atau memang dipakai seluruhnya. 19 prediktor akan dipakai seluruhnya. Tadi kan kalau misalkan dari yang terbaik itu kan tadi yang ini ya, yang random forest yang di awal. Jadi itu sebenarnya masih pakai semua feature sih. Karena kalau misalkan random forest sendiri itu untuk jika kita melakukan dimensional itu reduction, itu dia malah kecil recall sama precision-nya gitu sih. Jadi tambahan dari Pak Dwi dan Mas Rehan. Ya, final model ya, karena dari rekomendasi yang kita sampaikan dengan pertimbangan akurasio, kemudian precision, terus itu rasio-rasionya adalah lebih bagus ya. Jadi itu menggunakan random forest. Nah, implementasinya tentunya karena random forest itu memerlukan data-data pada saat model ya. Itu kita akan menyarankan menggunakan data yang sama. Tapi step-stepnya itu nanti ada proses feature selection itu dijalankan juga di pas saat implementasi sih. Oke. Thank you. Oke, ini mungkin pertanyaan saya sebagai orang yang nggak ngerti data science ya, yang hanya berpatokan pada hasilnya. Ya, ngelihat dari hasil yang udah teman-teman lihat ya biasanya orang bisnis itu atau orang manajemen akan lihat hasil akhirnya. Ini akurasi dari yang bayangan mereka kan data science itu kan buat model untuk prediksi ya. Di mana prediksi itu kan pasti ada tingkat kepercayaan yang mungkin yang kita lebih seringnya akurasinya berapa seperti itu ya. Kepercayaan kita untuk model itu kan. Jadi teman-teman angkanya sekitar di angka 80%-an ya. Seperti itu ya modelnya. Kalau misalkan saya testing modelnya boleh nggak? Saya kasih satu daftar prediktor itu teman-teman sudah sampai situ nggak? Maksudnya bisa di testing. Maksudnya saya udah ada nih datanya, saya ini prediksi saya churn. Nah, saya mau coba nih masukkan prediktor yang saya pakai ke modelnya teman-teman, dicoba itu bisa nggak? Ya, bisa karena kan memang kita di prosesnya pertama kan kita melakukan step modeling, kemudian kita juga apply juga ke data test. Jika ada data baru, kita bisa apply juga dengan model yang sudah kita simpan ya. Itu bisa dilakukan. Maksudnya teman-teman udah buat function ketika aku kasihnya, misalkan sekarang ini aku kasih data CSV, teman-teman prediksi bisa nggak? Maksudnya sekarang mau lihat hasilnya, soalnya dari proses label encoder tadi kan yang mungkin saya sama Mas Hans lihat kan sedikit hati-hati ya, terus tiba-tiba hasilnya bagus kan, itu kan penasaran juga kenapa hasilnya bisa sebagus itu gitu. Bisa itu tinggal nanti CSV-nya di read, tinggal kita jalankan skripnya. Oke, mungkin dari saya itu aja ya di prosesnya ya. Kalau boleh aku kasih file CSV-nya ya, teman-teman ya. Nanti boleh dibalas di kolom chat ya. Aku mau lihat hasil prediksi dari modelnya teman-teman tuh hasil akan melakukan apa. Seperti itu. Mungkin dari saya itu aja ya, teman-teman. Thank you ya untuk presentasinya, udah cukup bagus prosesnya. Dan cukup jelas ya dari segala definisinya gitu ya, apa yang teman-teman lakukan juga udah jelas. Dari saya cukup. Thank you banget.
Oke, terima kasih untuk masukannya, untuk catatan kami selanjutnya ya di real di lapangan ya. Ada hal-hal technical yang memang dikonsider ya. Itu satu masukan yang cukup bagus buat kami ke depannya. Terima kasih untuk masukannya.